Dipersembahkan oleh Didukung oleh 2. Ramadan supaya diampuni, perbanyak taubat. Apa Ibu? Apa Ibu? Taubat. Ustadz, bagaimana cara taubat? 1. Taubat bil lisan. Memperbanyak istighfar. Itu dulu sebelum masuk televisi swasta, masa kita kecil hanya TVRI dan RRI di kampung. Kalau mau buka, kita dengar istighfar secara nasional. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Kenapa menjelang buka? Karena pada saat menjelang buka, disitulah doa paling mustajab. Jadi adik-adik yang mau lulus jadi polisi, yang mau lulus jadi PNS, yang mau lulus universitas, menjelang buka puasa, di situ kau doa. Makbul doanya orang mau buka puasa. Ibu-ibu yang ada hajatnya besar, bapak-bapak yang ada hajatnya besar Ramadan ini, menjelang buka minta. Adik-adik polisi yang mau sekolah, adik-adik polisi yang mau naik pangkat, ndak usah kau cari muka sama komandanmu. Capek kau cari muka, lebih baik kau berdoa. Doa menjelang buka. Dan doa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh kau pakai bahasa Bugis. Puang, tesen itu kasih agawillau. Talenak kasih belem-belek kaya kasih. Deus say mak baca doa puang. Tapi tesetu agai loku, alenak puang. Boleh. Menjelang buka. Cuma kalau berdoa menjelang buka, tolong jangan depan makanan. Kenapa? Bayangkan kau lagi lapar. Paha ayam di depanmu. Mulutmu istighfar dalam pikiranmu. Mana dulu ku makan? Ya. Istighfar. Bagaimana istighfar? Misal, astagfirullahal aliyul azim wa atubu ilaihi. Mau lengkap, tambah istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Boy, jago memang ini orang sidrap. Luar biasa. Itu kita baca. Kapan Ustadz? Menjelang buka. Cara istighfar pertama, astagfirullah. Lazimkan ucapannya. Yang kedua, dengan ibadah mahda. Bagaimana caranya Ustadz? Salat taubat. Kapan Ustadz? Sudah buka. Menjelang Isya. Jadi bapak-bapak sudah buka di rumah. 6:30 datang maki ke masjid. Sebelum azan, salat taubat. 2 rakaat sampai 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lebih bagus 6. Bagaimana niatnya Ustadz? Niat tidak harus diucapkan. Begitu ibu mau ke masjid, mau ke sholat taubat, itu niat. Diucapkan, bagus. Tidak diucapkan, tetap sah. Maka coba lihat, yang mengucapkan usalli itu Pak, hanya ulama Melayu. Malaysia, Brunei, Indonesia. Ulama Timur Tengah, Arab umumnya, tidak ada yang usalli. Maka lihat orang kalau pergi umroh Bu, lihat orang Arab kalau masuk masjid. Begitu juga, jalan. Allahu Akbar. Langsung gitu toh. Kalau kita kan lama dulu loading. Maka apalagi Solli. Iya toh? Mau ucapkan boleh, tidak diucapkan juga Allah sudah tahu. Kalau ucapkan usolli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala, saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak hafal,
Cara gampang, berdiri tegak menghadap kiblat, bilang maki saja begini Bu. Tuhan, salat taubat nah Allah. Jangan kau ketawa serius kayak ini. Hah. Sudah Mi, baca doa iftitah kalau hafal. Tidak hafal enggak usah. Langsung baca Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah baca surah pendek. Sudah baca surah pendek, ruku dan seterusnya. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir di situ kau tobat. Curhat. Kalau Imam Syafi'i katakan jangan dilafazkan, dalam hati saja. Anggaplah dalam hati ini Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ki dalam hati pasti tidak mengerti ki. Tidak mengerti kata. Nah sujud, anggaplah. Ya Allah, ampuni saya. Saya tadi hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang kak juga Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang lagi. Ya Allah, maafkan saya Allah. Saya hilap ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Kalau bahasa Qur'annya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu perbanyak itu. Sudah masih mau tambah 2, bagus. Bagaimana caranya? Ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Tapi jangan juga begitu terus. Ya? Ya Bu? Yang kedua, salat sunnah taubat. Coba bayangkan. 30 hari datang setiap salat Isya. Menjelang Isya. Kemudian menjelang buka kita tobat. Masa Allah tidak ampuni kita? Padahal Allah sudah janji. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Ayo kita sama-sama istighfar. Menjelang buka. Ayo kita sama-sama. Nashhadu Allah ilaha wa nastaghfirullah. Nas'al qaridah wa na'udzubika min Allahumma in ka'afurun karim tuhibbul na ya rahim. Coba setiap hari menjelang buka, tambah lagi setiap malam setelah maghrib menjelang Isya. Lakukan itu. Masa Allah tidak ampuni dosa kita? Padahal Nabi pernah meriwayatkan. Datang anak muda. Ya Rasulullah, saya berdosa. Kata Nabi, kau bertobat anak muda. Tapi aku ulang lagi. Kau tobat lagi. Saya ulang lagi ya Rasul. Kau ulang, kau tobat lagi. Anak muda bilang, ya Rasul kalau begitu banyak dosaku. Apa kata Nabi? Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada tetangga, dosa kepada teman kantor, dosa kepada suami, dosa kepada istri, tidak cukup itu. Harus minta maaf sama yang bersangkutan. Pegawai negeri mau bertobat, datang seterus terang kepada Pak Bupati. Pak Bupati, maafkan saya. Kenapa Pak? Pernah hilang itu komputer di kamar. Enggak tahu saya hilap Pak. Saya ngambil. Maka syaratnya tidak cukup bilang, syarat berikutnya kasih kembali barang-barang kantor yang kau ambil. Selama kau tidak kasih kembali barang-barang kantor, taubatmu tidak akan diterima. Itulah susahnya kalau dosa kepada manusia. Maka pegawai-pegawai negeri yang ada di sini, yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Kalau kau tidak kasih kembali, nah kena kau balender matu. Ibu-ibu, minta maaf sama tetangga. Bu, pernah dulu ada pengantin? Iya. Hilang itu piring tak? Saya ambil kuenya, piringnya. Kasih kembali piringnya tetanggamu.
Selama kau tidak kembalikan, selama itu kau akan tanggung jawab atas piring itu. Para petani Kabupaten Sidrap yang menyerobot tanahnya tetangga sawamu. Kau bikin irigasi, kau ambil tanahnya tetangga sawamu. Syaratnya kalau kau mau diampuni, kasih kembali tanahnya itu tetangga sawamu. Kalian para pedagang yang pernah kau tipu pembelimu, kau bilang asli padahal palsu. Kau beli gabah, kau mainkan timbangan. Kau harus datang berterus terang. Selama kau tidak kembalikan dan berterus terang, selama itu tobatmu tidak diterima. Allah akan berkata nanti di hari akhir, saya sudah ampuni dosamu, saya sudah maafkan kamu, tapi berurusan kau dulu sama itu tetanggamu yang pernah kau ambil barang-barangnya. Maka pulang pengajian ini, Pak, yang pernah sakiti orang datang minta maaf. Saya sudah datang tidak memaafkan saya, Ustadz. Datang kedua kalinya, belum dimaafkan. Datang ketiga kalinya, belum dimaafkan. Berdoa, ya Allah, sudah kulakukan perintahmu. Saya sudah minta maaf, dia tidak maafkan saya. Orang ini nanti akan berhadapan dengan Allah di pengadilan. Maka bapak-bapak yang pernah salah kepada istri, minta maaflah. Maafkan saya, Bu. Saya hilap waktu saya tugas ke Jakarta. Ada perempuan mirip sekali kok, Bu. Maafkan saya, Bu. Nah, bilang istrinya, saya maafkan kok, Pak. Sebagai manusia biasa. Karena saya juga hilap waktu kau pergi, Pak. Ya. Nah, yang ketiga. Coba ulang. Supaya diampuni Allah, yang pertama puasa yang sempurna. Yang kedua bertaubat. Yang ketiga wa amilus shalihat, perbanyak amal soleh. Waduh, saya dengar tadi Pak Bupati pidato. Bangga juga saya dengar ini anak muda. Menganjurkan kepada pereganya, keluarkan zakatmu, keluarkan sedekahmu. Kalau kau keluarkan zakat sedekahmu, maka Allah akan panenkan kamu berkali-kali lipat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.